Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat tirai rajut. Komponennya seperti ini ya, fotonya sudah saya perlihatkan di awal. Nah, tirai rajutnya ini motifnya dibuat dengan cara fillet crochet. Bagian atasnya seperti ini, dan untuk bagian sampingnya polosan aja. Lalu bagian bawahnya kita buat polos seperti ini. Besar, kecil, lebih panjang atau enggak nanti akan kita bahas di dalam video ini. Jadi simak video ini sampai habis, pastikan teman-teman ikut membuatnya agar langsung mengerti dengan tirai rajut yang akan kita buat nanti. Untuk diagramnya, ini kita pakai diagram fillet crochet yang ini ya. Nah, diagram rajutnya yang ini. Fillet crochet. Nanti untuk kotak untuk pondasinya kita pakai kelipatan 16 plus 3. Kemudian kotak merah itu artinya 2 DC, kotak putih artinya 1 DC, 1 CH, skip 1. Kita di video ini hanya akan membahas R1 sampai R9, pengulangannya teman-teman lakukan secara mandiri, nanti akan saya beri kutipan pola tulis per barisnya. Kemudian akan ditambah dengan bagian bagian tali untuk tirainya. Untuk bahannya saya di sini memakai benang rajut Katun Bali Onitsuga Small Play. Teman-teman bisa ganti dengan benang-benang yang ringan, contohnya katun bambu, benang jala, dan lainnya ya. Nah, untuk satu gulung ini nanti akan menghasilkan lembaran sepanjang kurang lebih 61 cm, dan untuk lebarnya ini kurang lebih 27 cm. Nanti tetap ditentukan dengan seberapa kendor dan kencang stitch-stitch rajut yang teman-teman buat ya. Oke, kita akan lihat dulu istilah bahan dan alat yang kita gunakan kali ini. Buat dulu untuk pondasinya, itu nanti nggak langsung motif, tapi kita buat dulu bagian bawahnya. Saya di sini menggunakan hakpen nomor 3 ya teman-teman, dengan tarikan kencang. Kita buat kelipatan 16 ditambah 3 CH untuk 5 kali pengulangan motif, jadi nanti rantai yang saya ini ada 83 chain. Setelah itu kita akan buat dulu baris pondasi pertama. Baris pondasi pertama ini awali dengan 3 CH. 3 CH ini sudah dianggap 1 DC dan dia duduknya di sini. Ya, nah ini saya tandain dulu. Berarti kita akan isi lubang berikutnya. Yang di sini sebelahnya ya. Isi 1 DC. Setiap lubang isi 1 DC. Nah, ini DC yang terakhir. Untuk baris pondasi yang pertama kita udah buat semuanya berisi 1 DC ya teman-teman. Sisa benang yang tadi di ekor setelah slip knot itu boleh teman-teman langsung selipkan sewaktu ngerajut. Oke, untuk pondasi yang kedua supaya motifnya lebih kelihatan jelas, nanti kita buat dulu satu kotak putih semuanya teman-teman. Satu kotak putih, ingat ya, satu kotak putih itu adalah 1 DC plus 1 CH, skip 1. Ada skip satunya karena nggak boleh ada penambahan hitungan kan. Jadi kita buat 4 CH, 3 CH untuk 1 DC pertama, 1 CH untuk jaraknya. Balik rajutan. Di sini berarti tadi duduknya 4 CH ya. Berarti yang ini kita skip. Langsung kita sebelahnya. Buat 1 DC plus 1 CH. Kalau ada plus 1 CH berarti
di skip 1 yang bawahnya karena hitungannya harus tetap 1 DC 1 CH harus skip 1. Ke sebelahnya lagi buat 1 DC plus 1 CH 1 DC plus 1 CH skip 1. Teruskan dulu. Nanti akan kelihatan bolong-bolong kayak gini teman-teman. Nah, teruskan sampai ke bagian ujung ya. Nah, ini ya. Ini yang terakhir, letakkan di chain ketiga, bukan di sela-sela sini. Tapi di chain ketiganya ini biar nanti tepiannya jadi rapi. Nah, baris keduanya sudah selesai. Kita akan lihat diagram yang sebenarnya ya. Jadi ini kan kita membuatnya itu kalau kita pakai diagram yang ini teman-teman. Perhatikan ya. Kalau kita pakai diagram yang ini, otomatis nanti pinggiran dari pola yang kita buat itu ada yang langsung bolong-bolong, ada yang langsung padat DC, kayak gitu. Jadi kita sesuaikan polanya jadi seperti ini. Pinggir kiri kanan itu semuanya ada bagian DC yang lebih padat supaya seperti membingkai ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada satu kotak tambahan, satu kolom tambahan di sini. Baru kemudian pola inti. Nah, ini paham nggak ya? Kalau nggak paham nanti tanya di komen ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya polanya itu dari sini ke sini. 8 kotak aja. Tapi kita tambah satu kotak di awal hanya untuk awal baris. Jadi tadinya motifnya itu 8 kotak, untuk awal baris jadi 9 kotak. Seterusnya yang diulangi itu adalah yang 8 kotak ini. Kesininya tuh yang 8 kotak. Oke, cuma yang di awal aja yang kita tambah polanya satu kolom begini. Jadi per baris nanti nambah 2 stitch di sini. Khusus 2 DC 2 DC. Gitu ya. Nah, kalau nanti bingung, lihat aja pola tulis yang saya tampilkan di atas. Mana bagian yang diulangi, saya beri kode repeat tanda kurung. Oke. Nah, baris 1 dan 2 udah selesai, kita ke baris ketiga. Di baris ketiga, pola yang kita ambil awal baris itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 merah ditambah 1 awalan. Jadi 7 merah, 1 putih, 1 merah. Nah, gitu ya. Itu untuk awal baris dulu. Baik, kita ke baris ketiga. Awali dengan 3 CH. 1, 2, 3 sebagai 1 DC pertama. Kemudian kita buat 1 DC di sebelahnya. Oke, ini kolom tambahan. 2 DC ini kolom tambahan. Kita beri tanda merah. Kita akan ke motif yang intinya. 6 merah. 6 kali 2 DC, berarti ada 12 DC. 1, 2, 3, ini yang ke-12. Kemudian 1 putih, 1 DC plus 1 CH, skip 1. Ke sebelahnya 1 merah, yaitu 2 DC. Batas rumus. Nah, dari yang ini ya, dari yang setelah tanda merah sampai ke tanda hijau, itulah yang akan kita ulangi. Buat 6 kotak merah atau 12 DC. 6, ya 12.
kemudian 1 putih, 1 DC, 1 CH, skip 1 merah. Oke. Nah, ini ya bagian pengulangan. Kalau bingung, teman-teman lihat lagi yang di pojok kiri atas untuk rumus pola tulisnya. Oke, ini sudah selesai sampai ke bagian pinggir yang 1 merah. Tapi perhatikan teman-teman, rumus kelipatan kita itu 16 plus 3. 3 itu 1 untuk sekat di kiri, 2 untuk sekat di kanan. Seperti ini ya. 1 sekat di kiri, 2 sekat di kanan. 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di kiri. Itu sekatnya. Jadi kalau di fillet crochet itu kita perlu memikirkan sekat dari motifnya supaya hasilnya nanti tidak menggantung seperti ini atau jadi miring. Karena ada 1, 2 di kanan sekatnya, 1 di kiri, berarti yang 1 di kiri kita buat di chain ketiga awal. 1, 2, 3. Nah, di chain ketiga awal ini kita buat sekat yang 1 tadi. Nah, seperti itu. Ya. Kita akan baca polanya berlawanan arah. Kalau untuk pola-pola ganjil, kita membacanya dari kanan ke kiri. Untuk pola-pola genap, kita membacanya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Jadi kalau dari kiri ke kanan, ini bacanya dari sini dulu. Nanti terakhirnya baru ditambah 1 merah. Oke. 1 merah, 1 putih, 1 merah, 5 putih. Tempat rumusnya saya lepas dulu. 1, 2, 3. Bikin 3 CH dulu sebagai 1 DC pertama. Kemudian balik kerajutannya. Kita mau buat 1 merah ya. Berarti ini udah 1 DC tambah 1 DC lagi di sebelahnya. 1 merah. Nah, nggak usah mikirin sekat yang 1 tadi ya teman-teman, ini baca aja rumusnya sebagaimana mestinya gitu ya. Yang penting jadinya nanti yang di ujung sini itu yang teman-teman harus pikirkan ada sekat 2. Oke. Nah, ini 1 merah, kemudian kita buat 1 putih, 1 DC, 1 CH, skip 1. 1 merah lagi, kemudian 5 putih, 1, 2, 3, 4, 5. 1 merah, 1 putih, 1 merah, 5 putih. Kita ulangi lagi. 1 merah, skip 1 dulu ya. 1 merah, 2 DC, 1 putih, 1 DC, plus 1 CH, skip 1. 1 merah, 2 DC, 5 putih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ulangi lagi sesuai dari awal sampai ke tanda yang hijau tadi, 1 pola tulis yang di atas ya. Nah, di motif yang terakhir kita sampai ke tempat yang penambahan 2 DC tadi ya. Berarti kita bikinnya kayak gini, karena yang terakhir itu kan 5 putih kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah bener 5. Plus apain tadi? Skip 1 ya. Itu berarti kita masuk ke sini
Jadi 3 yang harus kita buat. 1 DC sekat yang tadinya di sebelah kiri pindah ke sini, terus 2 DC lagi penambahan yang awal baris tadi. Nah, kelihatan kan di sini kalau kita tuh nambah 3 stitch, teman-teman. Tapi 3 stitchnya itu kalau di round ganjil, 3 stitchnya dipecah, 2 kanan 1 kiri. Kalau di round genap, nanti 3 stitchnya itu semuanya ngumpul di bagian ujung. Nah, gini ya. Ini yang penambahan tadi. Gitu ya. Oke. Oke, itu untuk R genap. Jadi ingetin yang kayak tadi. Kalau di R ganjil, nanti 2D penambahan 3 DC itu, 3 stitch itu dipecah. 2 di awal, 1 di ujung. Kalau di round ganjil. Kalau di round genap, 3 DC-nya ngumpul semua di bagian ujung. Oke, kita masuk lagi ke round ganjil, yaitu R5. R5 nanti kita buat dulu 1 merah 1 putih, 3 merah 1 putih, 1 merah 1 putih, 1 merah. Buat dulu 3 CH, balik rajutannya, kemudian 1 DC. Ingat kalau round baris ganjil awalnya itu pakai 2 DC ditambah kasih penanda merahnya biar nggak keliru. Ini cuma penambahan kotak tadi untuk motifnya. Kita langsung buat berapa lagi nih? 1 merah udah, 1 putih. 1 putih, 1 DC plus 1 CH. Kemudian buat apa lagi? 3 merah. 1 2 3 4 5 6 3 merah, 1 putih, 1 DC, 1 CH, 1 merah, 2 DC, 1 putih, 1 merah. Nah, ini ya. 1 merah, 1 putih, 3 merah, 1 putih, 1 merah, 1 putih, 1 merah. Nah, kita ulangi lagi dari yang tanda yang di sini. Oke, di situ kita buat 1 putih, 3 merah, 1 putih, 1 merah, iya taruh situ, 1 putih, iya pakai gunting, 1 merah. Oke, nah teman-teman tinggal ulangi lagi ya dari yang tanda hijau ini sampai ke hakpen. Silakan diulangi sampai berkeliling. 1 putih udah, 1 merah yang terakhir ya. 1 merah itu 2 DC ditambah 1 sekat buat di chain ketiga. Nah, sudah selesai R5-nya. Nanti kalau udah dibuat tuh ada kelihatan motifnya kayak gini, teman. Kayak
terpisah-pisah begitu. Nah, selanjutnya berarti yang ini. Satu merah, satu putih, satu merah, satu putih, satu merah, satu putih, satu merah, satu putih. Jadi berselang-seling satu merah, satu putih, ganti-gantian. Oke. Berarti kita buatnya 3CH dulu. Balik rajutannya. Satu merah ya. Satu merah, satu putih. Nah, satu merah, satu putih. Itu berarti apa tuh rumusnya tuh? 3DC, 1CH, skip 1. Kayak gitu terus ya rumusnya. 3DC, 1CH, skip 1. 3DC, satu merah, satu putih. Nah, ulang-ulangi terus kayak gitu. Terus 3DC, 1CH, skip 1. Nah, ini udah kita ke bagian ujung dari R6. Ini kan udah satu putih, ya kan? Kita tutup dengan 3DC. Kalau di R genap itu tambahan DC-nya ngumpul di ujung, ya kan? 3 DC-nya langsung tambahkan sekaligus di bagian ujung. Nah, kalau udah selesai ini R6-nya, kita ke R7. Di R7 awali dulu 3CH, baru balik rajutannya ya. R7 ini yang ini. Satu merah, satu putih, satu merah, satu putih. 3 merah, satu putih, satu merah. Oke. Kita buat. Jadi pertama kita buat dulu satu merah. Ini tambahan DC 2. Ingat baris ganjil itu tambahan DC-nya di awal dan di akhir. Satu merah udah, satu putih. Kemudian ulangi lagi, satu merah, satu putih. Nah, satu putih. Lalu 3 merah. Enam. Satu putih, satu merah. Ini untuk satu kali rumus. Ulangi lagi. Satu merahnya jangan dibaca, kita langsung baca yang sebelahnya, satu putih. Satu merah, satu putih. Kemudian 3 merah. Udah 3 merah, satu putih. Satu merah. Oke, diulangi sampai ke bagian ujung. Oke, ini sudah di bagian ujungnya, satu merah. Tambahkan satu DC di bagian paling tepinya. Oke, R7 selesai. Nanti kelihatan seperti ini ya teman-teman. Kayak gini. Terus begini. Ya. Kelihatan ya motifnya. Nah. Kita lanjutkan lagi.
ke R8. Satu merah, ada 5 putih, satu merah, satu putih. Oke, satu merah, ini 3 CH-nya udah jadi 1 DC. Satu merah, 5 putih, 1, 2, 3 putih, 4 putih, 5 putih. Nah, ini satu merah, 5 putih, kemudian satu merah, satu putih. Nah, satu merah, 5 putih, satu merah, satu putih. Sudah selesai untuk 1 kali rumus. Tinggal ulangi lagi seperti tadi. Satu merah, satu putih, berapa lagi nih? Satu putih 5 kali ya, 3, 4, 5, satu merah, satu putih. Silakan diteruskan sampai 1 baris selesai. 1, 2, 3. Nah, nanti kelihatan motifnya seperti ini ya teman-teman. Seperti itu ya, bagian yang ganjil. 1, 2, 3, balik rajutannya, buat penambahan DC dulu. 3 CH, 1 DC, ini untuk penambahan. Penambahan yang ini, kemudian nanti rumusnya itu 1 putih, 2, 4, 6, 7 merah. 1 putih, 7 merah. Satu putih, 7 merah, 14 DC. 1, 2, 3. Nah, kalau udah 14 kayak gini, kita ulangi lagi seperti tadi, 1 putih lalu 7 merah. Hasilnya seperti ini. Jadi motifnya nanti akan terlihat menutup ya. Dari sini, nah, kelihatan menutup. Lanjutkan lagi sampai selesai. Di akhir baris R9 berarti kita tambah 1 DC. Nah, kita akan lihat motif yang sudah jadi. Nanti akan terlihat seperti ini. Untuk menambah panjang dari tirai atau taplak rajutnya ini, teman-teman tinggal ulangi langkah-langkah pada R2 dan R9 berkali-kali ya. Kalau misalkan lupa lagi, nanti dicatat saja untuk pembuatan pola tulisnya R2 sampai R9. Nah, untuk 1 gulung benang saya mendapatkan ukuran panjang tirainya, bentar ya, 35, sekitar 57 cm teman-teman. 57 cm panjangnya dan lebarnya 29 cm.
Nah, kalau teman-teman ingin membuat tirainya lebih besar, perhitungkan itu ya. Satu gulung benang itu dapatnya segitu. Oke, untuk bagian terakhir, kita tidak membuat bagian tepi dari tirainya, tapi untuk bagian bawah tirainya memang polos begini saja. Kalau untuk bagian atasnya, kita harus membuat pengait. Kalau teman-teman nggak punya pengait gorden itu, teman-teman harus membuatnya sendiri dengan cara dirajut. Contohnya ini saya contohkan di benang yang udah putus ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai baris terakhir itu kan setelah motif ada yang lubang-lubang, terus dibuat lagi list yang DC full ya, biar sama dengan yang bagian bawahnya. Setelah itu teman-teman tidak perlu putus benang, tapi langsung buat ini ya, untuk pengait kurtennya. Nggak perlu putus benang, langsung buat rantai sebanyak 30. 7, 8, 9, 30. Setelah 30 rantai, skip 3, kemudian di rantai keempat dari hakpen kita buat 1 DC. Buat 1 DC penuh sampai ke bagian awal rantai tadi. Semuanya isi dengan 1 DC. Nah, setelah selesai, skip 1 stitch, DC-nya di skip 1 stitch, di DC yang berikutnya kita buat slip stitch. Kemudian lakukan slip stitch 18 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 18 kali, ulangi lagi membuat rantai 30. Dan isi kembali seperti membuat bagian ini tadi, bagian tali untuk kurtennya. Nanti kita akan jahitkan kancing di bagian sini. Jika sudah semua, nanti hasilnya ada 5 tali, dan di sini kita akan menjahit kancingnya di bagian yang atas ini. Untuk kancingnya saya pakai yang kecil ya. Ini yang kecil, diameternya sekitar 1,2 cm. Jahit pada bagian depan seperti ini. Boleh diulang 2 kali biar lebih kuat. Kalau enggak cukup sekali aja boleh teman-teman ya. Bagian belakangnya cukup diikat seperti ini. Dan putus benang. Seperti itu. Lakukan di setiap bagian bawah tali, dan ini teman-teman bisa kunci seperti ini aja. Nah, begini. Nah, ini untuk kurtennya sudah selesai. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih lebar, lebih panjang, nanti bisa dibuat lembaran dulu semua, lalu nanti disambung dengan cara dijahit di bagian bawah atau di bagian samping, gitu ya. Jadi satu gulung tuh dapatnya segini. Nah, kalau udah selesai semua, tinggal dipasang. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu saja dulu teman-teman tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA belajar kita ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.